Ya, shalom semuanya. Halo. Shalom. Ya, sesuai dengan janji kita ya, Oke. bahwa hari ini kita Selamat. mau live Zoom ya. Biarin yang terlambat nggak apa-apa. Tapi tetap kita mulai aja, karena mereka pasti pada punya acara masing-masing ya. Hari ini kita akan live Zoom ya dengan teman-teman yang ada di Mesir, di Israel, di Jordan ya. Nah, tapi minta maaf untuk yang di Dubai, jadinya dia mungkin akan hanya kirim suara aja karena mereka di blok ya Zoom-nya, jadi nggak bisa join sama kita. Oke? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Saya mau minta kesediaan dari. Oh, di sini ada Pak Roni nih. Pak Roni Wawor, boleh buka dalam doa, Pak? Iya, baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu semua kita yang ada di sini kita akan berdoa untuk memulaikan Zoom kita saat sore ini. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur karena kebersamaan kami bersama Gracia Star. Tuhan sudah pakai untuk kami boleh dapat lebih memahami, lebih mengerti setiap keadaan yang ada di perjalanan Holy Land kami, Tuhan. Sebab itu mohon penyertaan Tuhan, berikan hikmat kepada saudara-saudara kami yang akan menyampaikan informasi yang baik ini, sehingga kami semua boleh punya keyakinan, kami boleh punya sesuatu yang baik untuk kami boleh memantapkan, memastikan keberangkatan kami bersama rombongan yang dipimpin oleh Gracia Star ini. Berkati Bu Vivi, Pak Denny juga, dan semua pembicara pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan Zoom meeting kami pada sore ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa eh, live Zoom ini kita lakukan? Kenapa nggak TikTok gitu ya? Karena kalau di TikTok terlalu umum, Bapak Ibu kalau mau nanya takutnya ada di ban atau apa gitu ya. Jadi ini sifatnya lebih privacy, Bapak Ibu ya. Perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Vivi ya. Kami dari Gracia Star dan ada Pak Denny juga yang mewakili Gracia Star ya. Kami saat ini ingin mengupdate situasi di 4 negara yang sering kita kunjungi dan yang wajib kita kunjungi kalau kita pergi Holy Land ya. Di sini ada perwakilan dari Mesir, udah ada Pak Amgad ya. Ada Amir nggak ya? Nggak ada ya. Pak Amgad ya. Shalom Pak Amgad, selamat siang, Halo, selamat pagi di halo sana. Ibu Vivi, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia. Iya, di sini juga ada Ramzi. Shalom Ramzi dari Israel. Salam Ibu Vivi. Iya, dan di sini juga ada Mutas, ya dari Jordan. Shalom Selamat sore, Mutas. Oh, Vivi. sore. Ya, Ya. ada juga Jaudat ya, dia was driver Israel juga dia hadir di sini ya. Jadi dan tadi ada Halo, dia barusan telepon nggak bisa. Halo Jaudat, selamat sore. halo, shalom buat semua. Iya. Nah, Bapak Ibu kalau dengar semuanya bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi guide kita bahkan ada sopir kita Jaudet juga mereka bisa semua berbahasa Indonesia. Ya, jadi kalau ikut sama Gracia Star nggak usah khawatir untuk tidak mengerti bahasanya. Ya, karena mereka semua fasih berbahasa Indonesia. Ya, nah kenapa kita undang mereka? Mereka adalah orang-orang yang sering bekerja sama dengan Gracia Star. Mereka orang-orang yang selalu mendukung kami ketika kami melakukan perjalanan ke Holy Land ya. Dan mereka adalah teman-teman setia kami juga yang selalu apa mensupport kami ya, mensupport kami Gracia Star ya, baik dari 4 negara yang ada. Tapi sesuai dengan fotonya ya, kita mulai juga dulu dari Mesir ya dengan Pak Amgad. Ya, dia akan live situasi bagaimana kondisi di Mesir, di Kairo sekarang. Pak Amgad, selamat pagi di sana. Ya, selamat siang di sini, lagi jam 11 lewat. Oh iya, selamat Nama siang. saya Amgad Amin. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, calon peserta grup Gracia Star. Salam hangat dari Mesir. Salam untuk Ibu Vivi, Bapak Dini, untuk kawan-kawan Amir, Ramzi, Motaz, Heni, Jaudat,
Salam hangat dari Mesir. Saya bicara dari museum di kota Kairo, ibu kota Mesir. Dan ini live ya dari museum untuk membuktikan bahwa ada banyak sekali wisatawan yang suka datang ke Mesir. Ini buktinya, kita bisa lihat ya. Ini Ibu Fifi lihat gambar saya atau lihat ke depan? Lihat. Ya, ke depan. Jadi ini buktinya bahwa banyak sekali wisatawan suka datang ke sini dan sekaligus juga bahwa di Mesir aman sekali. Kalau tidak aman, pasti tidak ada yang mau datang. Saya mau menyampaikan berita dan kabar baik untuk semua calon peserta grup Gracia Star, bahwa bulan lalu sudah ada beberapa grup yang masuk Mesir, Israel, Jordan, dan mereka menikmati perjalanan ziarah seperti dulu. Karena tidak ada satu halangan pun mereka tidak bisa masuk. Jadi sudah datang, sudah lancar semuanya, sehingga kita semua berharap bahwa itu kembali ke normal karena tidak ada halangan apa-apa. Ini Bapak dan Ibu, bulan ini juga ada beberapa grup yang akan yang sudah confirm dan akan masuk Mesir, Israel, Jordan, Dubai, dan ini kabar baik yang saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi kita nikmati berkat luar biasa kalau kita ikut berjalan ziarah ke Holy Land. Kenapa kita ikut berjalan ziarah ke Holy Land? Karena berkatnya itu luar biasa. Sehingga hidupnya masing-masing pasti berubah. Pasti berubah. Sesudah kita dapat makna rohaninya selama beberapa hari, baik di Mesir maupun Israel, Jordan, dan Dubai. Jadi Bapak dan Ibu, kalau di Mesir kita tetap mengunjungi gereja-gereja tua dan kita dapat berkat situs yang diinjak kaki Tuhan Yesus sendiri waktu masih bayi, waktu mengungsi ke Mesir 2000 tahun yang lalu. Itu gereja yang sangat unik dan luar biasa, gereja tua, dan masih dipakai untuk ibadah sampai hari ini. Terus pasti kita mau melihat piramida, ya piramida untuk tahu bagaimana bangsa Mesir kuno berhasil membangun piramida begitu luar biasa, besar dan tinggi. Ilmu pengetahuan mereka sangat luar biasa dan kita tahu bahwa Musa, menurut apa yang tertulis dalam Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 7, bahwa Musa dididik dalam segala hikmat Mesir. Hikmat Mesir itu maksudnya apa? Hikmat Mesir maksudnya ilmu pengetahuan mereka yang sangat luar biasa sekali, sangat menakjubkan seluruh dunia sampai hari ini. Jadi, apalagi ada Gunung Sinai, di mana 10 perintah Tuhan. Musa terima 10 perintah pertama di atas Gunung Sinai. Kita injak kaki di Gunung Sinai, sempat naik ke atas Gunung Sinai. Apalagi kita beribadah terus, terutama ibadah kita di gereja terbesar di seluruh daerah Timur Tengah, yaitu
gereja namanya apa? Gereja Mukjizat, gereja Santo Simon yang disebut salah oleh peziarah Indonesia, gereja sampah. Saya lagi jalan di antara banyak wisatawan supaya Bapak dan Ibu lihat ada buktinya bahwa banyak sekali wisatawan datang ke Mesir. Oleh karena itu, dengan kerjasama dengan Gracia Star, saya ajak Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu ikut perjalanan ziarah ke Holy Land supaya kita dapat berkatnya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk semua dan semoga kita bisa bertemu di Mesir secepatnya. Oke, tanggal Terima kasih 27 Ibu Mei. Vivi. Terima Ya, kasih terima Bapak kasih Deni. Pak Amgad. Kita akan ketemu lagi tanggal 27 Mei nanti ya. Ya, Bapak Ibu Gracia Amin, Star, amin. tanggal 27 Mei sudah mulai juga berangkat. Kita mulai dari Jakarta tanggal 25 Mei dan kita akan sampai di Mesir tanggal 27 Mei. Kenapa? Karena kita mau ke Dubai dulu, baru ke Mesir ya. Nanti yang akan membantu kita tanggal 27 Mei itu Pak Amgad ya. Ya, akan bersama dengan kami dan Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan lebih banyak lagi ya. Itu kenapa saat ini Pak Amgad ada di museum karena dia mau membuktikan bahwa di Mesir aman, kondisinya semua baik ya. Banyak sekali tadi saya lihat pengunjung yang datang ya. Sudah banyak grup-grup juga yang sudah datang gitu ya. Nah, kalau pertanyaan saya, mulai kapan ya Pak Amgad grup-grup sudah mulai masuk ke Mesir ya? Kalau wisatawan biasa tidak pernah berhenti datang ke Mesir, Bu Vivi. Kalau peziarah seperti grup-grup kita dengan Gracia Star itu sudah waktu masalah Iran dan Amerika terjadi, itu sudah berhenti untuk sementara aja. Tapi ketika ada kabar baik bahwa perang sudah berhenti, sudah selesai, maka grup mulai kembali datang ke Mesir. Bulan lalu sudah ada sekitar 6 grup, Bu. Sudah ada sekitar 6 grup. Yang saya tahu, mungkin kawan-kawan lain bisa memberi penjelasan lebih panjang lebar tentang jumlah berapa grup yang masuk Israel, masuk Jordan, Dubai. Ya, karena itu sangat penting sekali kalau kita tidak tahu bahwa kondisi aman di sana, maka kita pasti ragu-ragu untuk ikut perjalanan ziarah. Tapi ini buktinya sangat aman sekali, puji Tuhan. Tuhan. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya mengenai Mesir? Ya, kita buka pertanyaan sebelum nanti kita berpindah ke negara lainnya. Ya, terima kasih untuk Amgad yang sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa. Jadi memang kemarin saya juga dapat beberapa info bahwa sudah banyak grup yang masuk. Waktu tanggal 19 April itu ada 3 grup masuk ya. Kemudian diteruskan dengan ada 2 grup, 1 grup. Jadi sekitar 6 atau 7 grup sudah masuk ke Mesir. Cuma saya belum update grup-grup yang lain ya. Sementara yang saya tahu baru 7 atau sampai 10 grup ya. Cuma di bulan Mei ini katanya ada lebih banyak lagi yang akan masuk apalagi bulan Juni ya. Ya, Juni yang saya lihat yang saya kenal aja udah 5 grup itu yang saya tahu ya. Yang saya nggak betul tahu sekali Bu Vivi. belum tahu gitu ya. Jadi Juni itu juga banyak. Kenapa sih kok nggak bisa semuanya di April? Tentunya karena masalah visa Bapak Ibu. Ya, karena untuk pergi ke Holy Land, khususnya ke Israel dan Mesir itu dibutuhkan visa yang harus kita masukkan 40 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau kita tahu bulan April sudah oke dan kita belum punya visa, mau nggak mau, paling cepat kita awal Juni berangkatnya ya. Puji Tuhan kami bisa masuk tanggal 25 Mei dan nanti lagi tanggal 27 Juni.
Ya, kita udah ada 2 grup yang akan berangkat, dilanjutkan langsung di September, Oktober, November, Desember. Kenapa? Karena Agustus panas banget, jadi kita skip Agustus aja ya. Juni, Juli kita pergi ke sana, begitu. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Mungkin siapa yang mau tanya tentang kondisinya atau apa gitu, Ibu Lucy. Ya. Oke, Ke Petra itu nanti khusus tetap ya. yang belum lama diresmikan, Bapak Ibu, belum 1 tahun, ya. Sekarang kita fokus kepada keadaan di sana. Misalnya mau tanya, Pak, kalau yang di sini ada orang bilang begini, benar gak? Gitu. Jadi kita ngomong sama orang Mesirnya, ya. Kalau itinerary nanti kita ngomong sendiri deh. Emang Kak Oke? Pipi, Ya. Kak Pipi tanya kalau cuaca di Mesir gimana suhunya Kak Pipi? Oh, cuacanya masih oke katanya ya, masih sejuk-sejuk panas. Dia tentang Ya, ininya. cuaca Ya. masih oke. Dalam Gimana sejuk, cuacanya, Pak Angga? kalau cuaca siang hari di Mesir sedikit panas, tapi malam sejuk. Jadi masih oke sekali. Masih oke sekali. Oke, masih oke sekali. Tadi siapa Ibu Juliana mau tanya? Oke. Civivi aku tanya lagi dong. Nanti sekitar Oktober di Mesir gimana? Oktober Lebih agak sejuk. sejuk ya. Gitu. Lebih sejuk lagi. Oh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Israel ya. Nah, Ya. tapi Oke, sebelumnya, terima kasih. ya sebelumnya saya mau beri kesempatan dulu sedikit sama Jaudat ini karena dia lagi nyetir, kayaknya dia cuma bisa ngomong sebentar. Jaudat Ya. tadi memberikan laporan. Bagaimana Pak Jaudat? Ini lagi di jalan ya? Aku lagi jalan, aku baru berhenti. Pertama, Bapak Ibu Shalom buat semua. Buat Bu Shalom. Vivi, Pak Denny dan semua, Bendeta juga, Pak Amgad, Motaz, semua. Salam dari Ramzi jangan Israel. disebut nih. Ramzi juga, Ramzi di dalam hati. Aku berada sekarang bersama grup orang itu lokal. Orang ini itu penting sedikit karena orang ini dulu kerja bersama pemerintah. Dan orang ini waktu kerja bersama pemerintah keluar. Waktu mereka mengizinkan keluar dari rumah dan kasih mereka jalan ke hotel dan di resort dan menikmati waktunya, itu artinya aman. Karena orang ini sangat penting. Karena mereka kerja sama pemerintah dulu. Jadi waktu mereka lihat pemerintah mengizinkan buat orang ini keluar dari rumah dan jalan di kota-kota seperti kota Eilat. Kota Eilat itu dekat perbatasan Mesir. Waktu masuk dari Mesir ke Israel di kota Eilat. Pasti yang sudah pergi ke Israel tahu apa itu kota Eilat. Dan itu mulai dari hari Minggu sampai hari Kamis. Aku bis yang nomor 9. Di dalam satu grup yang 26 bis. 26 bis keluar dari Israel, semuanya di seluruh Israel. Dari Jerusalem, dari Tel Aviv, dari Beersheba, dari seluruh Israel ke kota Eilat. Ini sekarang aku turun dari bis, berhenti di tempat resort. Aku mau kasih lihat kamera. Ini bisnya 1. Ini 2. Lihat itu bis-bis yang di sana, yang hijau. Wah. Banyak. Itu bis umum juga. Ini orang, lihat bagaimana. Ini McD, McDonald's. Ini situasi. Ada nggak kita Panas sekali. Lihat aku, ini orang jalan-jalan, menikmati, makan. Ini bisnya, ini orang, ini army. Situasi sangat biasa. Tidak ada masalah. Waktu bisa lihat situasi seperti ini, banyak orang jalan-jalan, menikmati waktunya. Banyak bis juga, itu artinya aman sekali. Dan waktunya aku juga bulan ini, bulan Mei,
yang aku tahu masuk sekitar 14 grup. 14 grup dari Indonesia. Hanya dari Wow. Indonesia 14 grup masuk ke Israel. Aku kerja sama satu grup yang 2 bis. Minggu itu yang lalu. Minggu ini ada satu grup 8 bis. Kalau ada yang kenal 300 Mahanaim. orang ya katanya ya, ada 300 orang datang ya. 320 orang. Itu gereja Mahanaim. Oke, luar 2 biasa. hari yang lalu sudah mereka selesai. Dan grup saya, itu surprise yang besar. Grup saya yang kemarin, yang 1 minggu yang lalu, itu masuk lewat Ben Gurion dan keluar dari Ben Gurion juga. Oke. Kalau grup datang dari Ben Gurion dan keluar dari Ben Gurion, bagaimana menurut Bapak Ibu? Aman atau tidak aman? Berarti Tel Aviv aman ya? Sangat aman. Sangat aman. Sip. Puji Tuhan. Kita di sini, aku banyak yang teman-teman seperti Ibu Vivi dan Pak Denny yang minta dari saya dikasih situasi dan lihat situasi bagaimana di Yerusalem dan di seluruh Israel biar orang bisa lihat situasi yang pure, yang seperti yang real. Bukan seperti ambil foto dan kirim dan video begini. Banyak orang yang Yes. buka video live sama saya dan lihat situasi dari Israel. Ini situasi Bapak Ibu. Yes. Puji Tuhan, Terima. aman. Dan Mantap. ada satu, Bu Vivi, ada satu grup Amerika juga masuk. Wah, puji Tuhan. Minggu ini, iya. Ini situasi. Oke. Wow, terima Aku- kasih Jauda. Sama-sama, aku minta maaf karena aku harus sekarang naik ke bis dan lanjut ke Yerusalem. Kita Terima ketemu kasih. semua di Yerusalem dan di Israel. Salam buat semua. Ya, thank you. Makasih. Ya. Tuhan memberkati semua. Oke, ya. Bapak Ibu, Bye-bye. bye. Yes. Sekarang saya mau tampilkan untuk video yang sudah diambil dari tanggal 9 sebelum kita menampilkan the guest star guide kita dari Israel ya. Saya mau tunjukin dulu video yang sudah dilaporkan sebelumnya supaya Bapak Ibu semakin percaya. Dari tanggal berapakah Israel sudah mulai aman? Ya. Ya. Ya, jadi ini situasi tanggal 9 April di Aqsa ya. Nah, yang ini sorry sebentar. Kalau ini situasi di Yardenit ya. Berarti saat di Sungai Yordan. Berarti yang satu di Yerusalem, yang satu di daerah utara tanggal 14 April. Jadi ini semua aman ya. Sekarang kita mau mendengarkan dari Yerusalem ya, yaitu dengan Ramzi. Saya persilakan Ramzi. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua. Saya lagi di Bukit Zaitun ini. Dan lihat ada beberapa turis. Tidak banyak tapi puji Tuhan masih hari ini ada 2 acara di Yerusalem. Ada acara Yerusalem. Nanti ada acara besar mulai jam 1 sampai malam. Dan pagi ini udah selesai acara kenaikan. Kapal kenaikan itu di atas Bapak Ibu. Dan ini Bukit Zaitun, bisa lihat Al-Aqsa dari sini, dari panorama Bukit Zaitun. Dan belakangnya ada 2 kubah abu-abu, itu gereja Makam Kudus, kuburan Tuhan Yesus, Golgota. Dan di bawah ini namanya Jalan Minggu Palem. Ada luar gereja di sana yang abu-abu, namanya Dominus Flevit, tempat Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Dan Getsemani di bawah. Jadi Bukit Zaitun banyak sejarah, banyak tempat. Biasa kalau rombongan masuk Israel, sampai sini foto grup, kemudian turun jalan kaki
pakai jalan Minggu Malam lihat turis-turis, Oh, bis-bis turis. Puji Tuhan, ini turis yang sangat mudah untuk masuk, yang tidak perlu visa. iya. Jangan lupa Bapak Ibu, orang Indonesia kalau minta visa atau minta masuk Israel harus apply visa itu adalah lebih dari 30 hari atau 35 hari. Karena itu harus atau datang setelah ceasefire, setelah perang selesai, mungkin 1 bulan kemudian grup pertama yang masuk. Walaupun ada beberapa grup sudah masuk waktu perang, seperti Jaudat yang katakan tadi, tidak banyak, tapi mudah-mudahan akhir Mei ini mulai sekali lagi ramai di Yerusalem. Dan sekarang ada beberapa grup dari Rumania, ada dari Amerika Selatan, ada dari Eropa juga, dan ada yang pribadi, maksudnya private tours, ada banyak. Jadi hotel-hotel di Yerusalem penuh dengan private tours yang datang dari Eropa, dari Amerika juga ada orang-orang Amerika di. Situasi bukan seperti biasa, tapi biasa ini ramai sekali. Tapi puji Tuhan, kalau lihat seperti di sana, lihat grup-grup itu Sudah ada turis yang jalan sangat ya. luar biasa. Jadi situasi oke, perang udah berhenti. Kalau mau daftar luar Star, saya biasa yang bawa rombongan Gracia Star di Israel dari Yerusalem sampai Galilea. Jadi sekitar 6 hari atau 5 hari penuh. Setiap hari bisa lihat sekitar 15 gereja atau lebih. Kalau soal Mesir atau Jordan itu santai karena Yes. yang banyak sekali tempatnya ada di sini. Jadi mulai biasa jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ya, hitung berapa tempat bisa lihat di antara jam 7 sampai 7 malam. Mungkin kira-kira setiap hari bisa lihat 10 sampai 15 tempat. Termasuk Al-Aqsa, Gereja Makam Kudus, Jalan Minggu Malam, Getsemani, Dominus Flevit, Kapal Kenaikan. Ini cuma di daerah sini. Saya sudah sebut 5 atau 6 tempat hanya di daerah sini. Di dalam Yerusalem, Via Dolorosa ada, Tembok Ratapan ada di sana, Bukit Zion, ruang perjamuan terakhir, rumahnya Imam Besar Kayafas, tempat Tuhan Yesus dihukum mati. Mana lagi? Ada gereja mula-mula di sana. Itu cuma acara di daerah sini. Lihat sebelah sana Bethlehem juga, Padang Gembala, gereja kelahiran. Lihat bukit yang paling jauh di sana adalah kuburan Nabi Samuel yang namanya Gibeon dalam firman Tuhan. Jadi saya kalau bicara soal sejarah di sini pasti saya bingung karena banyak tempat. Kalau kamu datang 5 hari itu cukup. Kalau kamu datang 10 hari juga masih kurang cukup. Kalau kamu datang 20 hari masih kurang cukup karena banyak tempat. Saya selalu katakan tidak cukup 1 kali masuk ke Israel, harus banyak. Dan yang luar biasa sama Gracia Star selalu kami ada acara yang baru. Bukan klasik, tapi akan lihat kalau masuk beberapa kali selalu lihat tempat-tempat baru. Ya itu aja. Saya pikir yang lain sudah share. Jadi aman Bapak Ibu. Itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, Ramzi. Ada beberapa yang bilang bahwa Yerusalem sudah hancur katanya. Sudah hangus semuanya. Nggak bisa pergi ke sana. Berarti itu kan Ya, bohong ini ya? saya selalu rekomen buat saudara yang di Indonesia. Jangan nonton TikTok terus. Karena banyak hoax. Mana hancur ini Yerusalem seperti biasa. Sorry, Mr. Ramzi. Ya, waktu perang, betul, ada beberapa hari kami tidak boleh keluar waktu ada rudal-rudal dari Iran, tapi puji Tuhan udah biasa, no limit, biasa tidak boleh berkumpul lebih dari 50 orang, tapi sekarang no limit, jadi bisa jalan seperti biasa, tidak apa-apa. Sorry, Mr. Dari Ramzi. Israel aman. Yes. Sorry. Katanya Tel Aviv, katanya di sini berita di Indonesia kata Tel Aviv hancur. Betul kan? Tel Aviv kena rudal banyak, tapi beberapa tempat. Tapi Tel Aviv masih oke. Buktinya Ibu, Puji Tuhan. Puji Tuhan. sekarang shekel, mata uang kami lebih kuat pada US dollar. Oh, puji Tuhan. Kalau Israel hancur, tidak mungkin mata uang Israel masih stabil atau masih oke. Sekarang shekel lebih kuat pada dolar.
Sebelum perang ini US dollar sama shekel, 3 shekel setengah adalah 1 dolar. Sekarang 2,9 9. shekel adalah 1 dolar. Berarti shekel lebih kuat sekarang. Tidak mungkin kalau Israel hancur, shekel bisa kuat begini. Jadi Israel sangat kuat, puji Tuhan. Seperti biasa, turis sudah masuk, aman, cuaca juga bagus, sejuk sekali di Bukit Zaitun. Ya, dan ya ini hidup kami. Lihat ini orang-orang Yerusalem. Karena hari ini ada acara, saya katakan ada acara namanya acara Yerusalem, Yom Yerusalem. Jadi nanti ada acara besar mulai jam 1 sampai malam. Mulai di Yerusalem. Jadi semua jalan-jalan di sini tutup karena acara besar. Seluruh orang datang dari seluruh Israel ke Yerusalem karena hari ini adalah hari Yerusalem. Oke. Ya, tadi kita sudah lihat laporan dari Elat, ramai. Sekarang di sini juga sudah mulai hidup. Di utara mungkin juga sama Vivi. ya, Ramzi. Lihat Vivi. Ya. Rombongan. Oh iya. Ini rombongan dari Amerika Selatan, Meksiko. Oh iya. Mereka dengan mudah masuk ke Israel karena mereka nggak perlu visa ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa ketika siap mereka bisa datang. Kalau kita nggak butuh visa, besok kita bisa berangkat. Yang penting ada tiket pesawat. Masalahnya butuh visa. Ya. Jadi kalau menurut Ramzi, kita perlu menunda sampai tahun depan supaya suasana aman di Israel atau bagaimana? Look, seperti situasi saya percaya sendiri perang ini antara Iran dan Israel, Amerika udah selesai. Walaupun masih belum selesai, tapi mereka tetap dalam yang namanya ceasefire. Jadi kalau Israel aman, bisa daftar mulai dari sekarang. Yang saya tidak rekomend mungkin yang masih kurang aman itu Dubai. Saya tidak tahu karena sangat dekat sama Iran. Jadi kalau bisa luar jalan sampai Jordan atau Mesir, masuk Mesir direct atau tidak lewat Dubai, menurut saya bisa mulai daftar dari sekarang. Masalahnya bukan Israel sekarang. Masalahnya menurut saya kalau ada sesuatu terjadi, mungkin terjadi antara negara-negara Arab dan Iran. Jadi kalau bisa sampai Israel direct, itu aman. Saya juga rekomend juga Bapak Ibu untuk pakai juga Bandar Ben Gurion. Sekarang grup yang kemarin yang udah masuk dan selesai dari Mahanaim 320 orang, mereka langsung lewat Ben Gurion direct. Dan juga ada 2 grup Panama masuk lewat Ben Gurion. Dan ada 1 grup juga masuk tanggal 15 lewat Ben Gurion. Mesir aman, Jordan aman, bisa pakai Mesir, bisa pakai Jordan. Tidak ada masalah di antara 3 negara ini. Yang saya takut itu serius itu kalau ada sesuatu terjadi itu di Arab Emirates, bukan di sini. Ya. Kalau jadi saya tidak dapat kalau saya dapat info dari teman-teman di airlines, jadi sekarang mereka tidak melewati Timur Tengah. Ya, jadi mereka putar lewat Oman. Ya, jadi perjalanannya lebih panjang sedikit supaya menghindari daerah itu, begitu. Jadi untuk transit ke Dubai sekarang harus muter, Ramzi. Nggak bisa langsung seperti biasanya. Biasanya dia lewat jalur tengah, Timur Tengah itu jadi dilewatin. Dia lewat samping semuanya. Makanya penerbangan kamu lebih tahu, Vivi. Ada aku. Iya, Ini betul. saya hanya bicara situasi dari mana. Yes. Yang lain bagaimana mereka datang, apa ini bukan sisi saya. Jadi Israel 100% aman untuk turis, untuk wisata. Dan puji Tuhan semua gereja turis. Semua gereja. Jadi seperti biasa. Dari selatan sampai utara seluruh gereja sudah buka untuk turis. Wow, luar biasa ya. Jadi semua gereja sudah, karena kemarin ada yang bilang begini, nggak usah ke Israel sekarang, karena gerejanya banyak yang ditutup katanya, kita nggak bisa datang. Betul nggak itu, Ramzi? No, bukan tutup. Aku kemarin bawa grup selama perang ini.
ada grup tidak bisa batal visa, jadi mereka masuk Israel walaupun ada rudal-rudal. Cuman yang kami tidak bisa masuk adalah Kapernaum sama Gunung Tabor. Cuman 2. Tapi pasti kalau tidak bisa ke Kapernaum, biasa bisa ganti dengan tempat lain. Maksudnya, kalau grup tidak bisa masuk satu tempat, berarti mereka bisa ganti dengan banyak tempat yang lain. Yang bagus, yang penting juga. Jadi kemarin waktu selama perang ini, cuma 2 gereja yang tidak boleh masuk atau tutup karena perang itu, Kapernaum sama Gunung Tabor. Tapi mungkin saat ini udah buka kali ya. Sudah buka, sudah Sudah normal. buka ya. Berarti sudah buka ya, Bapak Ibu bisa dengar sendiri ya. Berarti saat ini sudah buka semua. Kemarin hanya 2 yang tutup, jadi bukan banyak yang tutup ya. Karena memang ini perlu Bapak Ibu klarifikasi juga kepada teman-teman yang mau pergi ke Holy Land dengan jawaban ngapain ke sana? Karena masih banyak tempat yang ditutup ya. Tempatnya nggak ditutup Bapak Ibu. Kadang ada beberapa tempat karena belum banyak turisnya, mereka baru buka kalau di telepon ya Ramzi ya, betul ya? Karena belum banyak turis ya. Jadi kadang harus ditelepon dulu baru dibuka ya. Ada beberapa tempat yang seperti itu ya. Halo Ramzi. Oh ya, mungkin dia lagi jalan Bapak Ibu ya. Ya, Ramzi, dengar suara saya? Suaranya hilang Ramzi, ke off kayaknya. Ke mute. Ya, kayaknya agak nge-lag sedikit. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mungkin saya bisa mewakili sedikit. Banyak sana lagi panas ya, Ci ya? Memang panas kan menuju musim panas. Kalau sudah Mei ke Juni, Iya. Juli itu panas sekali. Ya, tapi sekarang ini masih sejuk, Bu. Masih oke maksudnya udaranya, masih 27 Masih derajat. sejuk ini, masih sejuk di Masih oke Yerusalem. ya. Tapi akhir bulan Mei, mulai Juni, mulanya panas. Panas ya bukan seperti padang gurun, tapi masih panas. Lebih panas Dubai, Bapak Ibu, daripada Israel. Lebih panas Dubai Jordan, Mesir, Ya, Dubai pada Israel ya. iya betul. Gitu. Kak Pipi mau tanya Kak Pipi. Ya, Bu. Iya kan kita kan dengar juga maksudnya Israel dengan Libanon. Kalau saya mau tanya 2 hal. Yang pertama itu jarak Israel dengan Libanon itu jauh ya, seberapa gitu kan? Ya. Oke, Kalau kasih. pertanyaannya tadi ditujukan ke Pak Ramzi. Pak Ramzi, Israel Libanon tuh jauh enggak katanya? Ya, masih di Lebanon Israel masih berbatasan itu. Masih ada perang antara Hezbollah dan Israel, tapi itu jauh dari tempat-tempat wisata Ibu. Karena itu dekat Gunung Mon. Sampai Nazaret dan Tiberias dan maksimum Haifa. Itu jauh dari rudal-rudal, jauh dari Lebanon. Jadi situasi kalau di utara itu buat wisata aman. Karena Galilea atau Tiberias itu jauhnya sekitar 2 jam sampai itu 2 jam. Ya dengar, Bibi? Ya, dengar Pak, dengar Ramzi. Ya, 2 jam dari Tiberias sampai Lebanon. Jadi jauh sekali. Jadi buat wisata aman sekali. Kalau gereja-gereja utara. Di Yerusalem sangat jauh karena ini selatan. Saya bicara tentang utara ya, maksudnya daerah Galilea. Daerah Galilea aman. Ya. Jadi untuk semua tempat wisata yang akan kita kunjungi semuanya aman ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Ibu Dewi Costa, saya tunggu Holy Land Part 2. Ya, ini juga sedang direncanakan sama Ramzi. Kita mau bikin Holy Land versi Part 2. Nanti kita langsung ke Israel ya Ramzi ya, lewat Ben Gurion langsung ya. Jadi Boleh. Israel only ya. Kita memang sedang merencanakan itu ya. Jadi Bapak Ibu ditunggu aja karena perlu persiapan untuk membangun kembali yang kemarin gitu ya. Ini kita reschedule grup aja udah luar biasa pusing juga gitu ya karena 5 grup kita rubah semua dan kita pecah di semua bulan yang ada gitu ya. Dan puji Tuhan semua orang yang mau pergi ke Israel
Gracia Star dari bulan Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember kita ada grup. Paling banyak di Oktober kita ada 3 grup Bapak Ibu. Ya, jadi silakan boleh ajak teman-teman, bilang saya udah ikut live-nya, live di Mesir, live di Israel. Sebentar lagi kita akan lihat live yang di Jordan gitu ya. Kita akan dengarkan dari mereka kondisi yang sesungguhnya di daerah mereka masing-masing ya. Jadi kadang Indonesia itu banyak sekali terpengaruh dengan AI ya. Kemarin saya dapat AI bahwa Hotel Afif hancur, udah jadi debu semua, warnanya udah jadi hitam semua gitu ya. Ya itu bohong ya Bapak Ibu, nggak sampai begitu. Memang ada, tapi nggak seperti itu ya. Bukan hancur lebur ya Ramsi ya untuk Tel Aviv ya. Cuma sedikit biasa. Kalau Iya. 1 hari kemudian udah biasa semua kerja, kantor, sekolah, biasa sekali. Cuma Iya. beberapa daerah yang hancur, beberapa bangunan, bukan kota. Nah, untuk pemerintah Israel itu melindungi turis nggak Pak? Ada yang tanya begitu ke kita. Ya, Amga, thank you. Ya, Pak Ramzinya sudah menghilang kelihatannya ya Bapak Ibu ya. Oke, begitu laporan dari Israel. Jadi Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya tentang Israel yang mungkin nanti bisa saya wakili? Ci Vivi, aku mau Ya, tanya, itu aku kan Oktober itu Holy Land Patu ya. bukan. Oh, Holy enggak, Land kemarin bilang Holy Land Patu, ayo. bukan Bu. Partu itu Holy Land only Bu ya. Oh, Maksudnya Holy Israel Land. nggak Ya, pakai Mesir, nggak pakai Jordan. Iya. oke, oke. Lain-lain. Kalau part 2 itu berarti kita mengunjungi tempat-tempat yang tidak biasanya gitu. Ya, bukan seperti Bukit Zaitun begitu-begitu. Jadi tempatnya beda. Kita ke Samaria, Oh, ke Gerizim, aduh. ya. Jadi nggak bisa tuh ke gereja kelahiran, itu lain lagi. Jadi tempat yang berbeda, nggak biasanya. Gitu. Israel only. Ya. Lebih ke Bible study sih sebenarnya. Oh, Jadi lain ya. Kalau ini dengan Ramzi nggak usah khawatir, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak tempat-tempat yang kalau udah pernah pergi pun pasti belum pernah pergi ke situ. Ya, oh, dia gitu. suka kasih Oke. bonus, kasih tempat-tempat baru. Yang penting Bapak Ibu disiplin ya. Jadi Ramzi sudah Thank you, menjelaskan Mister. ya dari Bukit Zaitun bahwa kondisi semuanya aman ya. Ya Ramzi ya, terima kasih. Terima Ya. kasih, Mister Oke, Ramsi. terima kasih Ramzi. Ada lagi yang mau bertanya sebelum ini karena Ramzi juga mau balik kelihatannya dia udah di mobil. Pak Anas juga mungkin di luar. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Penjelasannya cukup jelas ya, yang mewakili bahwa kondisi sekarang aman ya, Oh semuanya ya, aman Ci, untuk aku mau berangkat. nanya dong, Ci Lili. Waktu tempo hari kan itu sebelum perang aja kita dari terusan Suez itu masuk ke itu aman ya, Ci ya? Aman, 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 aman. Ya. Itu dari Mesir Bu ya, aman, Iya, aman. soalnya waktu kemarin saya ke sana aja kan masih penjaganya masih lumayan ketat juga. Oh, itu pasti selalu Bu. Kalau dari terusan Suez itu pasti Terus selalu karena dia kan perbatasan lewat terowongan ya. Itu ya, ketat banget, memang banyak ya, polisi semua di sana. ya, Ya, itu selalu dari apakah semakin dulu. diperketat gitu? Semakin diperketat pastinya supaya kita semuanya aman ya. Ya. Pak Ramzi ada salam katanya dari Ivon katanya. Iya, Ya, salam. dia bilang dia sangat rindu kembali ke Israel. Ya, nanti kita ajak pergi lagi ke Israel. Part 2 kita buat ya. Ayo. Oke, Jayo. Oke, selamat sore Pak Mumtaz. Vivi, Iya. Pak Bagaimana Denny, kabarnya? ya Waduh, seger sekali. ya kalau di Jordan itu sama seperti di Israel, seperti yang Ramsi bicara, seperti yang Amgad bicara juga ya. Kondisinya sangat aman, puji Tuhan. Dan sekali lagi ini mungkin kali ke-5, ke-6 meeting sama Gracia Star, saya akan ngomong itu juga ya. Pasti itu pengalaman atau ini tanggung jawab Gracia Star. Pasti kalau kondisinya tidak oke, pasti Gracia Star nggak akan suruh grup atau Gracia Star keluar dari Indonesia ya. Karena bukan grupnya yang risiko.
juga Vivi dan Pak Denny akan risiko juga ya. Jadi pasti kalau ada apa-apa pasti nggak akan suruh grupnya keluar dari Indonesia ya. Pada saat ini semua oke, semua aman, puji Tuhan. Seharusnya saya hari ini di Petra, tapi memang jaraknya jauh sekali ya, karena kalau mau ke Petra pergi pulang perlu 1 hari ya. Contohnya dari Amman sampai di Petra 4 jam, pulangnya 4 jam, di Petra mungkin perlu kurang lebih 3-4 jam karena mau jalan kaki ya. Yang pada saat ini ya tidak ada roket sama sekali ya. Yang jujur mungkin awal perang sering lihat roket di langit negara, tapi pada saat ini puji Tuhan tidak ada apa-apa, dan yang saya lihat semua oke ya. Tidak ada masalah. Perangnya menurut saya sendiri ya mungkin susah kembali lagi seperti awal. Yang kedua, banyak grup yang sudah mulai masuk ke Jordan. Buktinya ada salah satu company Amerika yang namanya Viking itu. Biasanya kalau orang Jordan atau orang yang bekerja sama turis lihat company itu sudah mulai masuk ke Jordan, artinya sudah aman sekali ya. Karena mereka pasti beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia masih berani, tapi kalau orang Amerika, kalau ada masalah kecil sedikit pasti nggak akan datang sama sekali. Pada saat ini sudah mulai datang ke Jordan, sudah mulai enjoy, sudah saya bisa lihat di Nebo, di Petra, banyak turis yang sudah pergi. Hotel-hotel yang ada di Petra di mana saja di Jordan sudah mulai banyak booking ya. Mungkin yang mau nanya kenapa mungkin sejak perang stop sampai hari ini tidak ada banyak grup Indonesia yang masuk, karena orang Indonesia sebelum pergi ke Israel perlu visa ya. 40 hari sebelum keluar harus ada harus apply visa ya. Dan yang saya lihat dan buat saya sendiri juga, Juni itu banyak grup yang akan masuk ke Jordan atau ke Holy Land ya. Jordan ini termasuk Holy Land juga yang tidak tahu, karena ada banyak tempat wisata tersebut di Alkitab berada di negara Jordan, seperti kerajaan Amon ya, yang pada saat ini namanya Amman, ibu kota negara Jordan, kerajaan Edom, kerajaan Moab, ada Gunung Nebo itu di mana Musa meninggal, di mana Musa memandang tanah perjanjian, itu semua berada di negara Jordan. Ada sungai Yabok itu di Jordan, ada kota Gerasa, salah satu dari 10 kota yang namanya Dikabols, ada satu kota namanya Gedara. Jadi pada saat ini yang saya lihat dan yang saya merasa puji Tuhan dan puji Tuhan sudah mulai aman dan oke ya. Mungkin cuaca di Jordan sudah seperti di Mesir dan di Israel. Mungkin siang hari 30-an derajat Celcius, malam hari 20-an derajat Celcius. Ya itu artinya nggak perlu jaket yang terlalu tebal ya. Dan grup Gracia Star akan masuk ke Jordan mulai bulan Juni ya. Kalau di Mesir bulan Mei, di Jordan bulan Juni. Menurut saya sudah mulai panas ya. Itu panasnya maksudnya nggak terlalu panas atau seperti di Dubai, pasti jauh beda ya. Kalau di Jordan masih oke, kalau Juni masih oke. Juli, Agustus pasti lebih panas. Yes. Oke, terima kasih. Ya, Mutas itu adik saya ya. Yes. Dia Makasih. guide yang termuda kayaknya dibanding sama teman-teman yang lain yang tadi sudah presentasi. Kalau yang ini statusnya masih available Bapak Ibu ya, masih single. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau tanya-tanya soal Jordan juga boleh tanya sama Bro Motas ya. Jadi dia bisa menjelaskan mengenai Jordan ya. Bagaimana bahasa Indonesia mereka semua bagus ya. Jadi nggak usah khawatir kalau sama Gracia Star, Bapak Ibu akan ketemu sama mereka. Orang-orang yang ahli dalam bahasa Indonesia juga. Mereka sangat ahli dalam sejarahnya juga. Penjelasannya sangat baik dan Bapak Ibu akan merasa puas, nggak rugi gitu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu mau tahu boleh ditanyakan
ya. Cuman kalau mengenai acara dan sebagainya nanti tanya sama saya langsung, jangan di Zoom ini. Zoom ini untuk umum Bapak Ibu ya. Misalnya mau tanya, benar nggak sih ada A, B, C, benar nggak ini apa segala tentang Petra, boleh Bapak Ibu kalau mau tanya soal Jordan ya. Nah, apa tadi Satu lagi, satu lagi. Satu lagi Bu Vivi ya, jangan Bapak Ibu berpikir bahwa meeting ini dan waktu selesai sudah Ibu Vivi nggak akan ngomong sama saya atau WA saya. Pasti setiap hari akan WA saya, Nania gimana, ayo pergi cek hotelnya, pergi cek busnya, sampai grupnya masuk, saya diganggu terus sama Ibu Vivi dan Denny. Iya, karena saya ingin memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Yes. Tadi siapa yang mau tanya? Silakan. Terima kasih buat jempolnya. Ada yang mau bertanya tadi? Pak Haniel mungkin mau tanya Pak Haniel? Bro Motas nanti ketemu Pak Haniel ya. Bulan Iya, Juni. iya. Nanti Ada saya. Amir, tuh, ada Amir, ada Amir. Iya, Pak Haniel mau bicara Pak Haniel? Enggak, saya sudah mengikuti juga kok. Enggak ya? Aman. Iya, aman. Berarti semua udah puas ya. Ya, Bapak Ibu, kalau saya dengan semua presenter yang tadi, semua guide yang tadi, kita udah kayak saudara ya. Kita sudah seperti teman di mana kita semua bicara apa adanya. Ya, kalau tadi apa namanya adik saya bicara bahwa memang sebelumnya ada kelihatan ada rudal di udara, itu betul. Dia ngomong apa adanya, nggak bilang nggak pernah ada, ya ada gitu ya. Cuma Pas. sekarang udah selesai. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Dia akan bicara jujur. Kalau dibilang berangkat berangkat, kalau dibilang jangan jangan. Ya, Pas. karena mereka nggak mau kita tersesat. Jadi mereka bukan yang demi uang, mereka mau mengorbankan kita untuk pergi enggak, gitu ya. Mereka memastikan bahwa semuanya safe baru kita bisa datang ya. Jujur setiap kali kita akan komunikasi baik dengan Ramsi, dengan Motas, dengan Amgat ya. Di sini juga ada Amir, nanti kita kasih kesempatan dia juga untuk bicara ya. Shalom, Ibu Vivi. Shalom, shalom ya. Jadi istilahnya membuktikan bahwa memang suasana saat ini semuanya baik ya, sudah baik walaupun penerbangan belum normal seperti biasanya karena namanya setelah perang ya nggak mungkin semua normal dalam 1 minggu ya, perbaikan dan sebagainya itu banyak ya. Kalau Bapak Ibu juga ke Bandara Dubai mungkin nanti akan ada lihat ada beberapa yang masih diperbaiki karena memang ada yang kena, bukannya nggak ada gitu Ya, ya. Mutus mau tambahin? memang itu kalau perang pada saat ini beda dengan perang dulu ya. Kalau pada saat ini roket, drone dan selesai. Beda dengan orang atau tentara masuk negara dan menjajahkan kota negara. Dan waktu ada roket itu kota itu bukan kecil beberapa bangunan ya. Mungkin roketnya jatuh di satu daerah yang kecil, mungkin satu bangunan yang gak terkenal, mungkin yang hancur, tapi bukan semua kota yang hancur. Kota itu luas sekali ya, 400-an kilometer persegi. Jadi mungkin perlu beberapa tahun ya, perang sampai mungkin kotanya hancur. Yes, betul Yes. sekali. Awan Ya, perang karena ini telepon saya beberapa kali katanya gimana, saya masih bilang wah masih ada roket di langit Jordan, pasti jangan kamu promo ke Holy Land karena susah di Holy Land. Tapi pada saat ini saya rasa sudah aman ya, bukan rasa, memang sudah 100% tidak ada sejak bulan lalu ya, 10 April kalau saya nggak salah, sampai hari ini satu roket pun nggak ada di langit negara Jordan atau yang pergi ke Israel atau masuk ke Israel. Puji Yes. Tuhan ya, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk bisa datang ke Israel. Amir boleh buka kameranya Amir, biar kita ngobrol nih. Ada Amir, Ya, ada Ibu Mutas. Vivi. Nah. Ya. Jalan. Saling kenal deh, Mutas sama Amir. Tapi tetap lebih muda adikku. Amir nih anaknya udah 3 ini ya, Mutas. Iya, saya selalu melihat
Iya, shalom. Shalom, Bro Dani. Suaranya Bro hilang Dani. langsung. Ya, oke. Ya, Bisa dengar saya? bisa. Sorry, lagi di jalan Ibu Fifi, tapi saya memutuskan untuk harus join Zoom ini. Shalom buat semua teman-teman yang ada hadir di Zoom meeting ini, buat Bro Ramzi dan Bro Mumtaz dan my sister Fifi, dan ini ada anak saya juga mau Zoom, mau ikut Zoom ini. Hai bro, hai bro, Halo. hai. Ini teman Ibu Fifi dan teman Pak Dani. Nanti harus ikut saya ya. Bulan Juni kamu libur ya. Juga ada Mayben sama saya. Dia kirim salam juga Ibu Fifi. Ya, Meven, salam. Evin, ya. Ya, shalom. Saya sebenarnya tidak mau ulangi apa yang teman-teman saya sudah bicarakan, tapi untuk semua teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini, saya baru selesai grup dari beberapa hari yang lalu, dan juga grup Gracia Star akan masuk tanggal 26 bulan ini, bulan Mei. Jadi semua sudah kembali normal, dan seperti Bro Mumtaz sudah bilang bahwa mungkin berita-berita yang di TV ya selalu juga ada berita yang tidak baik, ada berita yang juga membuat kita takut dari suasana Holy Land. Tapi ketika Bapak Ibu datang pergi ke tempat wisata dan juga tempat ziarah dan gereja-gereja, pasti Bapak Ibu akan bilang, oh ini tidak seperti yang ada di TV ya. Jadi grup saya dari beberapa hari yang lalu ketika mereka sampai di Kairo dan mereka melaksanakan perjalanan Holy Land, mereka kaget sekali bahwa suasana aman sudah oke. Mereka senang sekali juga, dan mereka tidak melihat apa yang di TV. Jadi selalu berita yang di TV membuat kita takut dari suasana Holy Land. Bapak Ibu jangan khawatir, saya pasti bicara juga dari sisi Mesir, dan teman-teman saya di Israel sudah bicara tentang Israel dan membuat Bapak Ibu lebih tenang, lebih tahu informasi tentang keadaan di Israel. Dari sisi Mesir juga saya bicara, saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan takut dan jangan juga Bapak Ibu lama atau ragu-ragu. Apply Bapak Ibu juga daftar untuk ikut ke Holy Land. Jangan khawatir, datang untuk menikmati berkat Tuhan, hidupi suasana yang juga selalu kita butuh untuk hidup rohani kita. Jangan takut Bapak Ibu, dapat service yang terbaik, dan juga semua service dari awal sampai terakhir Bapak Ibu akan dapat service yang terbaik dari segi pelayanan. Dan saya juga berteman dengan Ibu Fifi, mungkin dari kapan Ibu Fifi? Dari masa Fir'aun ya. Dari 2010. Sebelum ya sudah lama sekali Ibu Fifi. Sudah lama sekali sebelum saya menikah. Sekarang sudah ada 3 anak. Jadi Berarti Mumtaz bentar lagi punya 3 anak. Betul sekali Ibu Fifi. Jadi sejauh ini saya melihat juga Gracia Star kasih pelayanan yang terbaik, dan juga selalu perhatikan seperti Bro Mumtaz sudah bilang, sebelum Ibu Fifi datang atur yang terbaik. Atur yang terbaik artinya selalu sibuk dengan hotel, kasih hotel yang terbaik, yang bintang 5, make sure bahwa bus sudah oke, semua nyaman untuk peserta. Dan ketika Bapak Ibu datang, benar-benar menemukan service yang terbaik. Jangan takut Bapak Ibu, semua sudah oke. Dan mengenai tempat wisata semua sudah buka di Mesir, semua sudah aman. Dan pasti Bro Amgad sudah jelaskan hal tersebut. Jadi saya tunggu Bapak Ibu di Mesir ya. Kalau di Jordan bagaimana? Semuanya buka? Nggak ada yang tutup? Sejak awal nggak ada yang tutup ya, karena itu roketnya hanya di langit saja ya, nggak ada yang tutup. Oh.
Jadi Yes. normal ya kondisinya kalau Ada di sana ya, beberapa semua yang aktivitas itu normal di ya. Padang Basir, tapi aman, sudah buka semua. Ya. Nah, Seperti yang ini kebetulan ada Mesir, ada Jordan. Bapak ada Ibu, beberapa iya. grup Indonesia yang masuk bulan ini sama bulan yang lalu juga ya. Dan yang saya lihat juga ya, Juni bagus sekali ya, banyak grup yang akan masuk dari Indonesia. Yang saya lihat juga September, Oktober, November itu Jordan akan meledak dengan turis. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu kalau dilihat di sini ada Jordan, ada Mesir. Nah Jordan sama Mesir ini kita selalu gantian ya. Kadang saya masuk dari Jordan, jadi saya ketemu dulu sama Bro Mutas. Kadang saya masuk dari Mesir, saya ketemunya sama Amir atau Amgat lebih dulu ya. Jadi dua-duanya sama aja. Dari mana aja sama. Cuman yang terdekat dengan Israel adalah Jordan. Ya, jadi biasanya grup Indonesia kenapa kadang masuk dari Jordan kadang lebih dekat. Kalau Mesir bukannya nggak dekat, tapi perjalanannya lumayan gitu ya. Tapi kalau naik pesawat dekat. Ya, semuanya deketan, semuanya lewat darat, semuanya the best ya. Jadi Bapak Ibu sudah dengar bahwa kami selalu ingin memberikan yang terbaik ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin bisa aja itu terjadi ya, tapi itu di luar kendali kami. Tapi kami selalu berusaha memberikan yang terbaik dan kita juga memastikan bahwa grup itu akan aman sampai di sana ya. Cuma Ibu Bapak Ibu kalau Vivi, kemarin ditanya, iya, ya Amir, sorry interrupt Ibu Vivi. Dan kalau ada yang mau tanya tentang keadaan, pasti dalam juga mungkin pikiran Bapak Ibu, mereka mungkin mau tanya sesuatu di Mesir, tidak Bapak siap dijawab sekarang kalau تعال يا مايفن. siap dijawab Sorry ya. katanya kalau mau tahu. ini Maven mau kirim salam ke semua peserta Holyland karena ini juga sudah bekerja sebagai guide termuda di Mesir. Iya, Ini guide termuda Gracia Star. apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Jangan takut ke Holyland. Aman. Mirip sekali sama papanya ya. Gracias Star mantul. Terima kasih. Iya. Siap Ibu. Terima kasih. Ya, mereka juga mau tadi ketika dia lihat saya bicara sama Ibu Vivi dan Pak Denny di Zoom meeting, Maven juga memutuskan untuk juga ikut dan bicara sedikit karena dia juga pernah pegang bendera Gracia Star dan bawa grup sama saya. Iya, Bapak Ibu, itu membuktikan kita keluarga ya. Dengan Maven, dengan anak-anaknya Amir, itu kalau grup Gracia Star ada, mereka suka ikut. Ya, ikut papanya kerja. Tapi mereka anak-anak yang sangat nice ya. Nah, sama juga kalau ke Bro Mutas kalau datang ke Jakarta, itu pasti datang ke tempat saya. Ya, kita pasti jalan bareng. Ya, kita pasti makan bareng. Kenapa? Karena kita sudah keluarga ya. Jadi pada saat datang bukan sebagai tamu, bukan sebagai guide. Kita datang sebagai keluarga, begitu ya. Jadi itulah hubungan kami dengan para guide yang ada di Mesir, di Israel maupun di Jordan ya. Kenapa Ramzi panggil saya Vivi ya? Karena kita udah nganggapnya kayak teman gitu ya. Nggak usah ibu-ibu lagi ya. Sama dengan Mutas kalau panggil saya selalu aduh sister. Apa kabar ya? Jadi memang berbeda ya, nggak resmi yang seperti apa karena kita sudah menjadi saudara ya. Jadi Bapak Ibu udah dengar penjelasan dari semua tentang keadaan yang ada di Mesir, di Israel, di Jordan. Yang di Dubai minta maaf tadi dia telepon, dia bilang nggak bisa join ke Zoom, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak di ban gitu ya. Memang Dubai ini agak aneh sih Bapak Ibu, agak aneh gitu ya. Tapi saya nggak tahu keamanan mereka karena kita WhatsApp call nggak bisa, ya. Mau Instagram, Facebook semua nggak bisa. Mereka cuma bisa pakai boti, gitu ya. Tapi kalau dibuka pun kadang dia ada dengar suara tentang ngomong apa gitu ya. Itu mereka bisa langsung blok. Itu Dubai, ya. Dubai itu memang mungkin karena negara dia juga
nggak terlalu besar gitu ya kalau saya lihat ya. Jadi dia sangat melindungi negaranya supaya apa namanya safe gitu. Ya, ada yang mau bertanya Bapak Ibu sampai di sini? Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Gitu. Terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau link dari Zoom ini kita bisa berikan. Kenapa kita nggak live TikTok supaya lebih aman aja ya? Kadang kalau live TikTok itu ada beberapa bahasa-bahasa yang suka kita agak sedikit baru ngomong tentang ini dia tiba-tiba ban gitu ya. Padahal kita nggak ngomong apa-apa gitu ya. Jadi agak agak sensitif. Cuman nanti hasil dari Zoom ini kalau Bapak Ibu mau minta untuk sharing ke teman-teman tentang kondisi ke Israel, boleh ya, tentang kondisi di Mesir, boleh, tentang kondisi di Jordan, boleh ya. Di Dubai pun sekarang aman dan sedang ada banyak konferensi Bapak Ibu ya. Kemarin sudah ada 200.000 orang datang untuk pameran. Jadi istilahnya semua negara yang akan kita kunjungi itu safe ya. Dan Ireland sudah memutuskan bahwa mereka sekarang nggak lewatin jalur Timur Tengah ya. Jadi mereka lewatin jalur pinggir ya, lewatin Asia. Sehingga kalau kita mau ke Jordan atau ke Mesir, mereka lewatin Oman. Oman melipir gitu ya. Jadi dia nggak lewat tengah. Makanya perjalanannya sedikit panjang sekitar 1 jam ya. Karena mereka alihkan supaya kita semuanya aman ya. Nah, ini pasti ada pelajaran yang mereka dapat dari hasil ini ya. Sampai saat ini orang-orang yang pergi pulang dengan Emirates, dengan Etihad, dengan Qatar, dengan airlines yang lain semuanya aman. Tapi kami memutuskan dengan Emirates. Kenapa? Karena jujur kami sudah merasakan servisnya sangat luar biasa ya. Servis yang sangat baik buat kita semua. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, wah lengkap dengan anak-anaknya. Ya, ini ya Matthew ya Marcelino. Matthew, apa kabar? Matthew, How Matthew are anak you, Matthew? anak bungsu. Marcelino, Marcelino, Marcelino. Ya, ini Nah, yang teman Pak Denny, sampingnya khali siapa balak. itu? Yang baju hitam Pak itu? Denny, mereka mau lihat muka Pak Denny. Mereka sudah mes Pak Denny. Ya, Pak mana? Denny mukanya ditampilkan katanya. Sudah. Nah, ini all family hadir Zoom meeting ini untuk bilang ya Pak Denny. Pak Denny. Ya, kabar. Apa kabar Pak Denny? Baik, Miss you. Mevin. Miss you. Ya. Ya, itulah mereka Bapak Ibu, bertiga mau bilang, yalla, Holy Land, aman. Jangan takut Bapak Ibu. terima Thank you. kasih. Terima Tuhan kasih. memberkati. God bless Banyak berkat yang peserta yang ikut selama pengalaman saya selama 17 tahun sebagai guide. Banyak berkat. Setiap peserta datang ke Holy Land selalu dapat berkat baru dalam hidup. Dan itu tidak bisa dirasakan kalau belum datang, tidak ada yang bisa merasakan itu. Kalau datang menikmati, baru pikir, oh ya kita terlambat ikut join Holy Land. Harus sebelumnya kita ikut ke Holy Land. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, we wait you in Egypt, Mesir, dan Israel. Ya. Beromotas, kembali lagi. Terima kasih Amir. Ya. Sama-sama, Tuhan Mungkin memberkati. Bapak Ibu selama ini kalau ke Jordan itu kan selalu tahunya cuma Nebo sama Petra ya. Sebenarnya Betul. Jordan itu punya tempat wisata lain nggak ya? Ya, Kok orang pasti tahunya cuma itu aja? ada kan? Ya, pasti 1 minggu nggak cukup juga. Tapi sayang sekali grup-grup Indonesia yang datang ke Jordan hanya 3 hari saja ya. Jadi mudah-mudahan di masa depan ya mungkin lebih lama di Jordan ya, mungkin bisa enjoy lebih lama juga ya. Selain Petra dan Nebo yang terkenal di Jordan pada saat ini, banyak kota yang tersebut di Alkitab seperti Gedara, seperti Gerasa juga,
ada di Amman sendiri banyak tempat wisata, salah satunya Citadel itu Laut Mati juga ya. Dan biasanya Gracia Star biasanya ada satu malam di Laut Mati ya. Jadi bisa lihat Laut Mati dari sisi Jordan sama sisi Israel ya. Di Jordan banyak tempat wisata. Kalau saya menjelaskan pada saat ini ya tentang tempat wisata yang di Jordan pasti nggak akan selesai sama sekali ya. Tapi harus datang dan enjoy di Holy Land sama Jordan ya. Tapi jangan 3 hari Bu Vivi ya. Usahakan aja ya. Usahakan 5 hari. Tuh, dengar Bapak Ibu ya. Lain kali kita bikin Jordan lebih lama. Karena Ya. ada satu lagi yang sangat bagus selain Petra itu ada namanya Wadi Ram. Wadi Ya, Ram ya. Wadi Ram betul sekali. betul. Di sana ada nama Jaras, ada Betani. Banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena memang tempatnya semua juga dekat sama Israel ya. Jadi tempat-tempatnya itu selalu berbatasan. Dead Sea itu sama. Sungai Yordan, Batasannya apalagi. Jordan saja Ibu Vivi ya. Jadi dari Jordan ke Israel grupnya hanya nyebrang Sungai Jordan. Dari sisi Jordan ke Israel mungkin kurang lebih 2 menit saja. Nah, sangat dekat ya. Jadi sangat-sangat dekat. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Jordan, besok-besok bikin tur Israel Jordan, panjangan dikit katanya. Selalu dikomplain kenapa Mesir selalu lebih panjang. Jordan cuma 3 hari maksimal. Ada yang cuma lewat doang ya. Cuma nyebrang langsung ke bandara. Ada yang seperti itu gitu ya. Ya, kalau bisa katanya yang 5 hari. Ayo, kapan-kapan kita buat ya. Kita nginep di Wadi Ram, kita nginep di Dead Sea-nya Jordan ya. Baru kita nanti bisa ke Israel. Mesir juga sebenarnya banyak Bapak Ibu. Ada Aswan, ada Luxor ya. Jadi untuk 3 negara ini sebenarnya tempat wisata dan bersejarahnya itu sangat banyak. Tempat Holy Land itu juga banyak ya. Jadi Sudah ada bulan Maret satu grup yang Jordan only ya. oh Yang ya, wah yang luar biasa. karena perang ya. Iya betul. Sebenarnya kita ada itu. Ada yang mau ikut Jordan only 6 hari ya. Cuman karena perang mereka batal dan mereka akan berangkat lagi mungkin nanti di bulan Oktober ya. Oke, terima kasih buat semua partisipasi dari Bapak Ibu ya. Jadi Zoom ini saya rasa sesuai dengan jadwal yang kita buat 1,5 jam. Terima kasih buat Amir, terima kasih buat Amgad, terima kasih buat Bro Mutas, terima kasih buat Ramzi, terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi dan hadir saat ini. Kami percaya kalau kita dikasih kesempatan, pasti dikasih jalan keluar. Ya, yang paling penting adalah sekarang siapkan hati kita untuk kita bisa berangkat. Karena percaya kalau kita berangkat Tuhan pasti akan sertai. Ya, apapun masalah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, pasti akan kasih jalan keluar. Ya, terima kasih buat semuanya. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau tutup kembali di dalam doa. Ya, karena kita sudah buka di dalam doa, kita harus tutup kembali di dalam doa. Ada Pak Fandi nggak? Masih ada nggak Fandi? Pak Fandi, oh deh kayaknya. Pak Fandi Stephen. Nah, saya minta kesediaannya. Pak Fandi Stephen, ya ini salah satu pembimbing rohani yang akan bawa kita di periode Natal nanti ya Bapak Ibu sekalian kenalan ya. Ya, salam kenal semua, Tuhan berkati. Salam kenal semua ya. Pak Fandi minta kesediaannya boleh tutup di dalam doa? Baiklah. Kita akan doa sama-sama Bapak Ibu semua ya. Bapak di surga, terima kasih banyak buat Zoom yang bisa kami buat pada hari ini 1,5 jam bisa diskusi dan juga sharing pengalaman satu sama lain. Terima kasih buat teman-teman kami, para leader yang ada di negara masing-masing yang akan bersama-sama dengan kami nanti supaya Tuhan juga memberikan hikmat untuk kami bisa bersama-sama melaksanakan ziarah dan belajar bersama-sama kebenaran daripada firman Tuhan tepat di negara asalnya di tanah perjanjian dan sekitarnya, agar bisa semakin mempercaya kehidupan rohani kami sekalian. Dan juga para peserta, Tuhan berikan kesehatan, supaya kami semua pada hari H, sehat tubuhnya, kuat jiwanya, dan siap rohnya, untuk bisa berangkat dan juga menikmati kebaikan Tuhan, menambah pengalaman kerohanian dalam Tuhan, dan juga belajar
firman Tuhan langsung pada site-site tertentu yang sudah dipilih untuk dapat kami kunjungi. Berkati pada ini Kristi juga dan juga semua leader yang lain supaya semua perencanaan yang kami buat dalam waktu dekat ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan cukupkan semuanya, Tuhan siapkan semuanya, terutama keamanan, ketertiban, dan juga keselamatan di negara-negara yang akan kami kunjungi pada persatu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kami serahkan Zoom dalam tangan Tuhan, dan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Semuanya Bu. Thank you. Semangat, Thank you semua.